Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Para ikhwah wal akhawat a'azakumullah, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat luang, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan. Dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melaksanakan sebaik-baiknya amal saleh. Kemudian para ikhwah wal akhawat a'azakumullah jami'an, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis ahkam yang ditulis oleh Al-Allamah Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, yang mana kita sudah membahas tentang sifatul wudu, sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan kepada bab yang berikutnya, dan ini masih dalam bab thaharah, yaitu bab al-istitabah. Bab al-istitabah, bab ini adalah bab yang menerangkan kepada kita bagaimana adab yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan ketika kita akan buang hajat, dan hal-hal yang berkaitan dengan buang hajat. Dan ini tentunya para ikhwah sekalian, bagaimana bahwasanya Islam, agama Islam ini agama yang sempurna, agama yang memperhatikan kemaslahatan, memperhatikan tentang adab-adab. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salman, bahwasanya orang-orang musyrik seakan-akan ingin mengejek kepada kaum muslimin. Kemudian mereka mengatakan, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah? Apakah nabi kalian itu mengajarkan kalian segala sesuatu
bahkan sampai kepada buang hajat, berkaitan dengan buang hajat, al-khiraah itu buang hajat. Maka kaum muslimin pada saat itu berkata, ajal, iya. Iya, Nabi SAW itu mengajarkan semuanya. Yang berkaitan dengan buang hajat, Nabi SAW apa? Laqad nahana an nastaqbil qiblah bi ghaitin aw baulin. Nabi SAW melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang hajat, baik itu buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Wa an nastanjiya biyamin, dan Nabi juga melarang kita untuk apa? Bersuci dengan tangan kanan. Nah, ini membuktikan bahwasanya Nabi SAW memperhatikan umatnya. Agama Islam ini mengatur umatnya, bahkan dalam hal sekecil buang hajat pun Islam sudah mengaturnya. Dan ini merupakan kemuliaan agama kita, agama Islam. Tidak ada yang paling mulia di muka bumi selain agama Islam. Yang mana agama Islam ini, syariat Islam ini yang mengatur seluruh kebutuhan manusia. Bahkan dalam hal sekecil buang hajat pun Islam sudah mengaturnya. Maka di sini para ikhwah sekalian, bagaimana Nabi SAW mencontohkan, memberikan contoh untuk ditiru. Tentunya Nabi SAW adalah seorang qudwah yang harus kita tiru, yang harus kita contoh. Bahkan dalam konsekuensi kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang pertama adalah tasdiqu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar, ya, membenarkan apa yang dikabarkan dari Nabi SAW, mentaati apa yang diperintahkan, meninggalkan wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang keempat, wala na'budu illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan itu konsekuensi syahadat kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang membawa risalah. Maka di sini beliau SAW mencontohkan kepada umatnya di dalam buang hajat. Dan ini kasih sayang beliau kepada umatnya, kasih sayang beliau SAW kepada umatnya, agar mereka terjaga dari semua keburukan. Yaitu sebuah hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang mana salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Urutannya ketiga Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, kemudian Anas bin Malik. Termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau radhiyallahu taala anhu sahabat yang berkhidmah kepada Nabi SAW dalam usianya yang sangat muda. Bukan muda lagi, anak-anak. Ketika umur 10 tahun, ibunya itu Ummu Sulaim membawa dia, Anas bin Malik ini, kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan
pembantunya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerimanya. Dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Maka kalau kita lihat ya, kita mendapatkan banyak faidah, banyak hadis-hadis Nabi, keterangan-keterangan, hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan seharian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena beliau radhiyallahu taala anhu berkhidmah, menjadi khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hartanya, banyak anaknya, dan diberkahi keturunannya. Maka dikatakan putra-putra beliau radhiyallahu taala anhu dan cucu-cucunya banyak, ya, Anas bin Malik ini. Dan beliau termasuk sahabat yang akhir meninggalnya, paling tua meninggalnya, paling akhir, ya, tahun 93 Hijriah. Tahun 93 Hijriah. Bahkan dikatakan, katanya Anas bin Malik paling akhirnya sahabat yang meninggal, paling akhirnya sahabat yang meninggal. Dan beliau meninggalnya di Basrah, ya, meninggal di Basrah. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu meriwayatkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab beliau sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki atau masuk ke kamar mandi, atau adab ketika mau buang hajat, yaitu dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ithi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan memasuki al-khala', ya, al-khala' ini adalah asal kata dari khalaya, tempat yang kosong, dan dijadikan menjadi apa? Menjadi tempat buang hajat. Asalnya adalah tempat kosong, tempat yang jauh. Dan kita ketahui bahwasanya di zaman dahulu belum ada tempat-tempat khusus kayak sekarang kita dibangun WC, ya, atau tempat buang hajat. Jadi orang-orang di zaman dahulu ketika mereka mau buang hajat, maka mereka memilih tempat yang kosong, falat atau sakhra, ya, yang jauh dari pandangan manusia. Kemudian mereka buang hajat di situ. Nah, ini disebutnya khala. Nah, ini dijadikan menjadi apa? Menjadi penamaan sebagai tempat khusus untuk buang hajat. Nah, Nabi SAW ketika ingin melaksanakan atau ingin buang hajat, maka Rasulullah SAW membaca doa Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ithi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya. Para ahlul lughah berbeda pendapat, ya. Namun artinya maksudnya sama. Ada yang mengatakan inni a'udzubika minal khubuthi adalah kejelekan, wal khaba'ithi dan bapaknya kejelekan, biangnya kejelekan, ya.
Ada juga yang mengartikan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah kepada Engkau ya Allah dari setannya laki-laki dan setannya perempuan. Dan dua-duanya maksudnya sama. Bahwasanya al-khala atau tempat buang hajat, kalau sekarang kita katakan toilet atau WC, itu tempatnya khaba'ith, ya. Tempat khaba'ith. Dan di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kepada hambanya, kepada umatnya untuk berlindung dari kejelekan yang ada di al-khala, di tempat buang hajat itu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya al-khala atau kamar mandi atau toilet, WC itu tempatnya khaba'ith, tempatnya jin, tempatnya syaitan. Dan kita harus berlindung dari itu. Kita harus berlindung dari situ. Maka yang bisa kita ambil atau kita bisa mengambil faedah dari hadis ini para ikhwah sekalian, disyariatkannya kita untuk berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau masuk ke kamar mandi atau ketika mau buang hajat. Dan tentunya ketika kita mengetahui bahwasanya di kamar mandi atau di WC, toilet tempatnya jin, dan kita tahu bahwasanya jin itu adalah bisa melihat kita, ya. Yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka itu dan kabilah-kabilah mereka dan kaum mereka bisa melihat dari tempat yang mana kita tidak bisa melihat mereka, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita ini tidak bisa dilihat oleh jin? Baik itu ketika kita menanggalkan pakaian kita, ya. Maka kita berlindung dari jin ini, dari keburukan jin. Ada sebuah hadis, ya, yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani, ya, hadis riwayat Tirmidzi dan yang satu Tabrani, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sitru ma baina a'yunal jin wa baina awrati ibni Adam idza khala'a rajul thawbahu an yaqulu bismillah, an yaqula bismillah. Penghalang antara pandangannya bangsa jin dan auratnya ibni Adam ketika seseorang dari kalian itu menanggalkan pakaiannya dengan mengucapkan apa? Bismillah. Dari riwayat Tirmidzi dikatakan idza arada an yadkhula al-khala, ya, idza dakhala ahadukum al-khala an yaqula bismillah. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tabrani dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan ini tentunya tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mereka terjaga dari semua keburukan, terjaga dari pandangan jin. Dan ini terkadang kita melewatinya, kita melalaikannya. Kita melewatinya. Padahal ini adalah ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memasuki kamar mandi, ya. Kita harus membaca doa ini agar kita terjaga dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh jin, baik itu jin perempuan dan jin laki-lakinya.
Maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya. Maka di sini Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya mengatakan disunnahkan bagi siapa saja yang ingin memasuki kamar mandi al-khala, buang hajat, maka dia mengucapkan bismillah kemudian membacakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kalau tadi sebelum masuk kamar mandi, ketika keluar Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, hadis yang sahih dari riwayat oleh Abu Dawud. Kana idza kharaja minal khala, jadi karena Nabi SAW ketika keluar dari buang hajat dari kamar mandi, beliau SAW mengatakan Ghufranaka, aku memohon ampunanmu ya Allah. Ya. Dan ketika masuk ke kamar mandi, mendahulukan kaki yang kiri. Nah, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ketika keluar, mendahulukan kaki yang kanan dengan mengucapkan Ghufranaka. Ya. Adapun dalil atau doa yang sering kita dengar, alhamdulillahilladzi afani aw adhaba anni adhaba anil adha anni al adha wa afani, itu dilemahkan, ya, dilemahkan oleh para ulama, termasuk Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani melemahkan hadis tersebut. Jadi yang sabit, yang ada keterangannya sahih, yaitu dengan mengucapkan Ghufranaka. Kemudian para ikhwah sekalian, kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya zikir, azkar yang bersifatnya atau doa-doa atau yang bersifat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sana salah satu faidahnya adalah melindungi kita dari semua keburukan, dari keburukan-keburukan. Dan ini termasuk sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan zikir-zikir itu sebagai wiqayah, sebagai tameng bagi kita semua, ya, sebagai tameng bagi kita semua. Maka dari situ Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang azkar, ya, zikir-zikir, tentang ta'awud, perlindungan dari keburukan-keburukan, baik itu keburukan manusia atau keburukan makhluk yang lainnya, ya. Maka ada sebuah hadis, ya, bagaimana nih, sebagai contoh saja, ya. Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marrah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari, ya, 100 kali. Apa kata Nabi SAW? Kanat lahu adla asyri riqab, maka pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Kemudian wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dituliskan baginya dia 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapuskan 100 kejelekan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan baginya penjagaan dari syaitan. Yaumahu dzalika hatta yumsi,
di hari itu sampai kapan? Sampai sorenya. Subhanallah. Ya. Dan ini merupakan ciri dari atau bukti dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan bukan satu saja, banyak contoh-contohnya. Ketika seseorang membacakan ya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan itu dibacakan. Ketika kita bacakan, maka itu merupakan sebagai tameng diri kita dari keburukan-keburukan. Maka ketika dibacakan oleh siapa saja di pagi hari ya, atau di sore hari, maka baginya penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan jaga. Di sisi lain, ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melaksanakannya dengan ikhlas, maka dia akan diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah sekalian, ketika kita melihat atau kita membacakan atau mentadaburi ayat ya, bahwasanya orang-orang yang rugi di hari kiamat adalah orang yang timbangan kebaikannya lebih sedikit daripada kejelekannya. Maksudnya apa? Maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau kita lihat kebaikan, walaupun hanya diniatkan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kataba sayyi'at wal hasanah, sudah menuliskan kebaikan dan kejelekan. Faman hamma bil hasanah, barang siapa yang apa tuh namanya hamma itu, mempunyai keinginan, bermaksud melakukan kebaikan, tapi dia tidak mengerjakannya, kutibat lahu hasanah kamilah, dituliskan satu kebaikan yang sempurna. Bermaksud, berniat melakukan kebaikan namun tidak terlaksana, dituliskan satu kebaikan. Fa in hamma wa amilaha, kalau dia berniat kemudian melakukan kebaikan tersebut, maka dia dituliskan 10 kebaikan. Dituliskan 10 kebaikan ila sab'ati dhifin, sampai 700 kebaikan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dituliskan lagi wa dhi'fa aktsar, dan kelipatan yang lebih banyak lagi. Subhanallah. Kalau melakukan satu kebaikan. Kebalikannya, idza hamma, apabila seseorang itu berniat untuk melakukan kejelekan. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tulis satu kejelekan, tidak. Kalau seseorang itu berniat untuk melakukan kejelekan kemudian tidak melaksanakannya, tidak dilaksanakannya, dituliskan satu kebaikan. Subhanallah. Kalau dia melaksanakannya, kutibat lahu apa? Sayyi'ah. Cuma satu kejelekan. Cuma satu kejelekan. Jadi bagaimana secara logika ketika seseorang hamba yang datang nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah dengan membawa kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya? Berarti memang orang ini sudah tidak ada kebaikannya, padahal kebaikan itu niatnya saja sudah dituliskan satu kebaikan, dikerjakannya dituliskan 10, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 dan bisa lebih banyak lagi. Namun kejelekan hanya dituliskan satu saja. Bahkan ketika dia tidak bisa atau tidak melakukan kejahatan atau kejelekan tersebut, dituliskan kebaikan malah.
Maka ada sebuah pepatah atau kalimat, Allah Ta'ala alam, kalau nggak salah kalimat yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, wailun liman ghalabat ahaduhu asyaratuhu, kecelakaan bagi yang satunya itu, yaitu kejelekan mengalahkan 10-nya, gitu ya. Mengalahkan 10-nya. Jadi kalau kasarnya, orang yang merugi, orang yang amal kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikannya, itu udah kebangetan, sangat kebangetan. Berarti dia tidak punya kebaikan sedikit pun sebenarnya, ya. Maka para ikhwah sekalian, kembali kepada bab ini, selain di sini bagaimana kita memahami apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebuah ibadah, tuntunan yang harus kita contoh, yang ketika kita mengikhlaskan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala dan kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, ini adalah merupakan ibadah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian meremehkan dari kebaikan sedikit pun. Dikatakan di berikutnya, walau antulqi, walaupun dengan apa? Melemparkan senyuman kepada saudaramu. Sudah senyum, bermuka segar, memberikan senyuman kepada temannya, itu adalah kebaikan yang mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar tidak meremehkan kebaikan tersebut. Artinya apa? Kita jangan sampai meremehkan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang remeh, amalan-amalan yang ringan, ya. Karena kita tidak tahu para ikhwah sekalian, amalan yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang amalan yang kita anggap remeh, ya, amalan yang kita tidak mengingatnya, dan itu justru kita tidak mengingat amalan tersebut, kebaikan tersebut, insya Allah itu akan atau adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan satu amalan yang kita ingat-ingat terus, yang kita bangga-banggakan terus. Bisa jadi itu adalah dimasuki riya dalam amalnya, ingin dilihat orang, sum'ah, ingin didengar orang, ujub, merasa takjub dengan dirinya. Dan itu bisa jadi penyakit-penyakit yang akan menghapuskan amalan-amalan tersebut. Namun ketika amalan-amalan itu adalah ringan, amalan-amalan yang dianggapnya biasa, yang terkadang kita meremehkannya, justru itu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sekali lagi kita berusaha untuk melaksanakan semua kebaikan yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Kita tidak melihat perintah itu adalah wajib atau sunnah. Selama itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kita laksanakan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, semampu kita. Karena kita di dunia ini adalah tempatnya untuk beramal, Jangan kira kita ini akan hidup selamanya. Jangan dikira kita ini akan terus mengalami kehidupan ini sampai atau selamanya. Tidak. Bisa jadi kita besok, lusa, minggu depan, bulan depan, nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi atau diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada salah satu sahabatnya, la tada'anna ya Mu'ad inni uhibbuk, la tada'anna kulla duburi salatin, janganlah engkau tinggalkan setiap penghujung salat, antaqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'ad, jangan tinggalkan 3 perkara ini di akhir penghujung salat. Berdoa kepada Allah. Yang pertama apa? Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku untuk bisa bersyukur kepada Engkau. Wa ala dzikrika, dan selalu mengingat Engkau. Wa husni ibadatik, dan sebaik-baiknya ibadah. Sebaik-baiknya ibadah. Dan sebaik-baiknya ibadah adalah apa? Ibadah yang dilandasi oleh apa? Dalil, contoh Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaik-baiknya ibadah. Maka kewajiban bagi kita para ikhwah jamaah sekalian, bapak-bapak dan akhwat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mumpung diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sejatinya kita ini bukan diberikan tambahan umur, tapi masih diberikan waktu. Siapapun itu di dunia ini masih diberikan waktu. Ketika kita diberikan kesempatan atau masih dalam keadaan hidup, maka sejatinya kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Maka gunakan hidup ini di dunia ini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam konteks atau dalam arti ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Sebuah nama atau cakupan nama yang mana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi, baik itu amalan zahir atau amalan batin. Ya. Maka sekali lagi para ikhwah sekalian, kita jangan menyepelekan hal-hal yang biasa dianggap remeh, dan itu malah ibadah, merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, hadis yang berikutnya dari bab adab dukhulil khala wal istitabah, adab masuk ke kamar mandi atau ke WC dan adabnya bersuci dari buang hajat, adalah hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub ini adalah seorang sahabat yang namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari Al-Khazraji. Ya. Beliau radhiyallahu taala anhu salah satu atau termasuk orang yang hadir di Baitul Aqabah, dan beliau diam di Damaskus, ya, di Damaskus, kemudian meninggal syahid dalam peperangan melawan Rom, ya, yang mana peperangan tersebut dipimpin oleh putranya Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah, dan beliau wafat radhiyallahu taala anhu pada tahun 50 di masa Khalifah Muawiyah. Nah, beliau menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu wa awgharribu." Yaitu Nabi SAW mengatakan atau bersabda, apabila kalian mendatangi al-ghaid, al-ghaid ini tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin,
jangan kalian menghadap ke kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan juga jangan membelakangi. Walakin, akan tetapi, syarriqu aw gharribu, tapi menghadaplah ke barat, ke timur atau ke barat. Qala Abu Ayyub ini berkata lagi, qadimna Syam, kemudian kami itu datang ke Syam, itu Damaskus. Ya, Syam itu kumpulan dari Suriah, Palestina, ya. Itu adalah termasuk Syam. Yordan termasuk Syam. Qadimna Syam fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah. Kami pun mendapati di Syam, di negeri Syam itu, toilet-toilet atau tempat-tempat buang hajat itu dibangun ternyata menghadap ke kiblat. Fanan harifu anha, maka kami pun memalingkan, ya, kalau menghadapnya ke Ka'bah, ke kiblat. Namun dan kami pun posisinya tidak menghadap ke kiblat gitu ketika buang hajat. Wa nastaghfirullah azza wajalla. Kemudian kami pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini para ikhwah sekalian dan akhwat menerangkan kepada kita bagaimana adabnya kita buang hajat. Di sini Nabi SAW memberikan kaidah yang sangat penting sekali. Idza ataitumul ghaita, apabila kalian mau buang hajat, maka jangan menghadap ke kiblat atau jangan membelakangi kiblat. Jangan menghadap ke kiblat atau jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriqu aw gharibu, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Loh, kalau kita di sini kan barat itu kiblat kita. Nah, ini perkataan atau sabda Nabi SAW ketika di mana? Di Madinah. Dan di Madinah itu posisi Mekah ada di mana? Siapa yang tahu? Posisi Mekah dari Madinah ada di mana? Di selatan. Ya, di selatan. Mekah itu ada di selatan. Di utaranya Palestina, di utaranya Palestina. Ya. Maka Nabi SAW melarang para sahabat untuk menghadap kemana? Ke Ka'bah atau ke Mekah. Dalam hal ini posisinya ada di selatan. Namun kata Nabi SAW, walakin syarriqu aw gharribu. Namun menghadaplah kalian ketika buang hajat itu kemana? Ke barat atau ke barat atau ke timur. Ya. Yang penting tidak membelakangi atau menghadap ke Mekah atau ke Ka'bah. Nah, di sini tegaskan, dan ini menjadi pilihan Abu Ayyub, seorang sahabat. Ya, ketika mendengarkan, lihatlah seorang sahabat, dan ini kita bisa memberikan atau mengambil faidah dari ini. Bagaimana para sahabat itu istimsak, berpegang teguh, taat kepada Nabi SAW. Ketika datang ke negeri Syam, fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Ketika di negeri Syam, mereka atau orang-orang Syam itu membangun tempat buang hajat itu menghadap ke kiblat. Maka kami pun memalingkan badan kami, tidak mengikuti tempat tersebut. Ya. Dan ini bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ini taat kepada apa? Kepada perintah Nabi SAW. Ya. Namun para ikhwah sekalian, makanya di sini ada perbedaan pendapat oleh para ulama tentang
hukum menghadap ketika buang hajat, menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Kenapa? Karena ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, khalifah yang kedua. Abdullah bin Umar ini termasuk fuqaha dan termasuk ahlu fikihnya para sahabat. Dan dikatakan Ibnu Umar ini adalah orang sahabat yang paling syiddahnya terhadap sunnah Nabi SAW, paling mempraktekkan kepada sunnah Nabi SAW. Bahkan dikatakan ketika beliau radhiyallahu taala anhu melewati satu tempat dan beliau ingat bahwasanya Nabi yang mulia Muhammad SAW menginjakkan kakinya, maksudnya apa? Muter di tempat tersebut, beliau pun mengikutinya, melaksanakannya. Padahal itu bukan satu keharusan. Beliau radhiyallahu taala anhu ingin mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan beliau meninggal taufiah di Makkah tahun 73. Dia menyampaikan bahwasanya raqaitu yauman ala baiti Hafsah. Satu hari aku naik ke rumah Hafsah. Hafsah itu siapa? Putranya Umar bin Khattab Ummul Mukminin, saudaranya Abdullah bin Umar. Berarti istri Nabi SAW. Ya. Dan tentunya tidak sengaja. Bukan sengaja untuk melihat Nabi, tidak. Ketika naik ke rumah Hafsah, dan Hafsah ini Ummul Mukminin adalah saudarinya. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilas Syam mustadbiral Ka'bah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buang hajat menghadap ke Syam, yaitu ke Palestina, dan membelakangi Ka'bah, membelakangi Mekah. Tadi di hadis yang pertama Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW melarang, la tastaqbilu bi ghaitin al-qiblah bi ghaitin aw baulin wa la tastadbiruha. Jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya. Ketika apa? Ketika buang hajat atau buang air besar atau buang air kecil. Namun di sini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan atau buang hajat dengan membelakangi Mekah. Maka para ulama berbeda pendapat di sini hukumnya. Bahkan Asy-Syaukani menuliskan ada 8 perbedaan dalam Nailul Awtarnya itu, 8 perbedaan. Dan yang paling kuat ada 3. Ada 4 perkataan yang dianggap banyak atau kuat. Yang pertama, haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Yang kedua, boleh secara mutlak. Yang ketiga, tafsil. Kalau di bangunan boleh kayak gini, kalau sekarang ini boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Yang penting di dalam bangunan. Kalau di luar, di mana tidak tertutup, maka tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi. Jadi membedakan. Yang ketiga, yang keempat, larangan ini larangan makruh. Larangan makruh. Ya. Dan pendapat kedua ini yang diambil oleh jumhur ulama. Oleh jumhur ulama. Yang makruh ini pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun saya pribadi condong kepada pendapat yang sesuai dengan hadis. Ya. Kalau di luar haram hukumnya. Mau itu membelakangi, mau itu menghadap kiblat. Kalau di dalam tafsil, yaitu apa? Kalau membelakangi dibolehkan dengan kekhususan perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW membelakangi Ka'bah. Namun menghadap Ka'bah
menghadap Ka'bah ketika buang hajat walaupun di dalam ruangan, maka tidak boleh. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, jadi pendapat yang, namun para ikhwah sekalian, kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Masalah ini. Yang mana ketika para ulama itu berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat, bukan berarti kita harus mengambil yang paling mudahnya, tidak. Tapi mengambil yang kita anggap kuat, yang dianggap kuat dari dalilnya. Ya. Bagi yang teman-teman belum bisa mengambil, menentukan mana yang lebih kuat, ya lihat, namanya taklid, ya, boleh. Bagi yang tidak tahu siapa nih yang ulama yang paling kuat, ya, ikut ke situ, ya, ikut ke situ. Maka di sini kita harus berhati-hati ketika membuat atau buang hajat. Bahkan ketika kita mau membuat, ya, membangun tempat buang hajat, diharuskan atau diusahakan menghadapnya jangan menghadap ke kiblat atau jangan sampai membelakangi kiblat. Karena di sana ada keterangan larangan dari Nabi SAW untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Walaupun di sini berbeda-beda pendapat para ulama. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang berbeda keadaan antara di luar sama di dalam. Ya, Allahu ta'ala bishawab. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, mohon maaf atas kekhilafan. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya dan syaitan, dan saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.